Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, pesta pernikahan mewah justru berubah menjadi lautan air mata dan penghinaan. Seorang ibu paruh-baya yang lumpuh, datang dengan pakaian lusuh, tiba-tiba menjadi bahan ejekan. Bahkan, sesuatu yang tak pantas dilemparkan ke wajahnya di depan semua tamu undangan. Namun, tak ada yang menyangka rahasia besar yang akan membalikkan keadaan. Hari itu, sebuah gedung pernikahan megah di pusat kota dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Dekorasi indah menghiasi setiap sudut ruangan. Musik lembut mengiringi langkah para tamu undangan yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Semua orang tahu bahwa ini adalah pernikahan besar, pernikahan yang mempertemukan seorang pria sederhana dengan wanita karir yang bekerja di perusahaan ternama. Mempelai pria, seorang anak dari keluarga sederhana, berdiri gagah di pelaminan. Senyumnya ramah, meski sorot matanya sesekali terlihat gelisah. Dalam hatinya, ia menanti satu sosok yang begitu ia cintai. Ibunya, wanita yang telah membesarkannya seorang diri dengan berjualan kue pasar. Meski dalam kondisi tubuh lumpuh sebagian dan hanya bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Sementara itu, mempelai wanita tampil begitu anggun dengan gaun putih berkilauan. Setiap orang yang hadir memujinya sebagai pengantin paling cantik malam itu. Ia merasa dirinya berada di atas segalanya, mendapat suami yang mencintainya, sekaligus perhatian penuh dari semua tamu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa sombong yang tak bisa ia sembunyikan. Para tamu sibuk membicarakan pesta yang mewah itu. Hidangan mahal tersaji di meja panjang. Aroma bunga segar memenuhi ruangan. Semua tampak sempurna, seolah tak ada celah sedikit pun. Namun, siapa yang menyangka, di balik kemewahan itu akan hadir sebuah kejadian yang membuat semua mata terbelalak. Saat prosesi doa hampir selesai, pintu besar gedung itu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita paruh-baya muncul dengan langkah gemetar. Tubuhnya ringkih, kedua tangannya bertumpu pada tongkat kayu sederhana. Bajunya lusuh, jilbabnya kusam. Kehadirannya seketika membuat suasana hening. Semua kepala menoleh, dan bisikan-bisikan mulai terdengar dari barisan tamu. "Benarkah itu ibu dari pengantin pria?" bisik seorang wanita dengan nada sinis. "Masya Allah, bagaimana mungkin dia datang ke pesta semewah ini dengan pakaian seperti itu?" sahut tamu lain sambil menutup mulut menahan tawa. Di tengah gemerlap pesta pernikahan, langkah ibu itu terasa begitu berat. Namun matanya penuh harap. Ia hanya ingin melihat kebahagiaan putranya, meski ia sendiri datang dengan segala keterbatasan dan pakaian sederhana. Tak ada yang tahu, kedatangannya akan menjadi awal dari sebuah ujian besar yang mengguncang pesta pernikahan itu. Langkah demi langkah sang ibu terasa begitu berat. Tongkat kayu di tangannya mengetuk lantai marmer yang berkilau, menghasilkan suara pelan namun cukup jelas terdengar di tengah ruangan yang tadinya penuh musik dan tawa. Semua mata tertuju padanya. Sebagian tamu menatap iba, sebagian lain justru menatap dengan penuh ejekan. Bisik-bisik mulai semakin ramai. "Itu benar ibunya pengantin pria? Tidak pantas sekali. Bajunya lusuh, jilbabnya sudah pudar warnanya. Bagaimana bisa ia hadir di acara semewah ini?" Kasihan, mempelai wanita pasti malu besar. Sang ibu tidak menghiraukan semua tatapan itu. Dengan wajah penuh keikhlasan, ia tetap melangkah. Senyum kecil masih menghiasi bibirnya. Hatinya hanya satu, ingin memeluk putra yang ia cintai, ingin mengucapkan restu, meski dengan segala keterbatasan. Sementara itu, mempelai pria yang berdiri di pelaminan tampak terkejut. Air matanya hampir jatuh melihat ibunya berusaha keras hadir di acara penting ini. Ia tahu betapa sulit ibunya berjalan dengan tubuh lumpuh sebelah. Ia tahu betapa berat perjuangan ibunya untuk sekadar membeli pakaian sederhana. Namun, melihat ibunya benar-benar datang, hatinya dipenuhi rasa syukur dan haru. Berbeda dengan sang pengantin pria, mempelai wanita justru menatap penuh kekesalan. Wajah cantiknya yang semula dipenuhi senyum berubah menjadi keruh. Ia menunduk sedikit pada sahabatnya di samping, berbisik dengan suara penuh cemooh. "Lihat, itu ibunya? Astagfirullah,
Sungguh memalukan. Bagaimana mungkin dia datang ke pernikahanku dengan penampilan seperti itu? Aku malu di depan tamu-tamu pentingku. Bisikan itu terdengar oleh beberapa tamu yang berada dekat dengan pelaminan. Mereka saling pandang, sebagian menahan tawa, sebagian lagi justru merasa iba dengan ibu paruh baya yang perlahan-lahan menaiki tangga menuju pelaminan. Detik demi detik terasa panjang. Musik pernikahan seakan berhenti, berganti dengan suasana hening yang menegangkan. Sang ibu akhirnya sampai di hadapan kedua mempelai. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi wajahnya, namun ia tetap tersenyum tulus. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Anakku, ibu datang. Ibu hanya ingin merestui kebahagiaanmu hari ini. Semoga Allah memberkahi rumah tanggamu." Namun, ucapan penuh cinta itu justru disambut dengan tatapan dingin dari mempelai wanita. Ia tidak tersenyum, tidak menyambut, justru berdiri dan berkata lantang di hadapan semua tamu. "Bu, aku sudah menerima anakmu yang hanya seorang anak penjual kue pasar. Tapi kenapa sekarang ibu tega mempermalukan aku di hadapan semua orang dengan penampilan seperti ini?" Seketika, ruangan kembali gempar. Tamu-tamu menatap kaget, sebagian berbisik, sebagian lagi menutup mulutnya karena tak percaya seorang calon menantu bisa berkata sekeras itu kepada calon mertuanya di acara pernikahan sendiri. Sang ibu terdiam. Senyumnya perlahan memudar. Ia menunduk, berusaha menahan air mata, tapi hinaan itu baru saja dimulai. Semua mata tertuju pada pelaminan. Suasana yang tadinya penuh sukacita berubah menjadi tegang. Musik pengiring yang semula merdu kini berhenti, seakan memberi ruang pada suara lantang pengantin wanita yang barusan menghina calon mertuanya. Sang ibu berdiri kaku di hadapan anak dan menantunya. Tangannya yang lemah masih memegang erat tongkat kayu. Senyum yang tadi tulus perlahan hilang, berganti dengan wajah sendu yang menahan luka. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, mempelai wanita kembali melontarkan kata-kata tajam. "Bu, seharusnya ibu tahu diri. Acara ini bukan pasar, ini pesta pernikahan mewah. Bagaimana bisa ibu hadir dengan pakaian lusuh dan jilbab usang seperti itu? Lihat tamu-tamu undangan, mereka pasti menertawakan aku." Bisik-bisik semakin ramai. Ada yang menunduk malu menyaksikan pemandangan itu, namun ada pula yang menahan tawa sinis. "Benar juga, memalukan sekali," terdengar lirih dari salah satu tamu. "Tidak seharusnya seorang ibu tampil seperti itu di acara sebesar ini," sahut yang lain. Sang ibu menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berniat mempermalukan siapapun. Dengan suara lirih ia mencoba menjelaskan. "Nak, ibu datang bukan untuk membuatmu malu. Ibu hanya ingin merestui kalian, meski ibu tak punya apa-apa, selain doa dan kasih sayang." Namun, kalimat penuh ketulusan itu justru ditanggapi dengan ejekan. Mempelai wanita mendengus kesal, lalu mengibaskan tangannya seolah mengusir. "Cukup, Bu. Jangan lagi mempermalukan aku di depan semua orang. Kalau ibu tidak bisa tampil layak, seharusnya ibu tetap tinggal di rumah." Hening. Semua tamu terdiam mendengar kata-kata kasar itu. Hati sang ibu semakin hancur. Ia menahan tangis, namun air mata jatuh juga di pipinya yang renta. Mempelai pria yang sejak tadi berdiri kaku akhirnya tidak tahan lagi. Dadanya sesak, matanya memerah. Ia ingin segera menghentikan semua ini, tapi sebelum ia sempat bicara, mempelai wanita melangkah lebih jauh. Dengan wajah marah dan penuh amarah, ia berteriak, "Kenapa aku harus menanggung malu karena ibu miskin seperti ini? Kalau bukan karena aku, tidak mungkin acara sebesar ini bisa terjadi." Tiba-tiba, suasana memanas. Amarah mempelai wanita memuncak. Dengan emosi yang tak terkendali, ia meraih sesuatu dari pelayan yang tak sengaja lewat, lalu melemparkan kotoran hewan yang sudah disiapkan untuk dibuang keluar gedung. Lemparan itu tepat mengenai wajah sang ibu. Gedung langsung gempar. Teriakan dan seruan kaget terdengar dari berbagai arah. "Allahu Akbar. Tidak pantas. Ya Allah, tega sekali." Sang ibu terhuyung, wajahnya berlumuran kotoran, matanya terpejam menahan perih.
Tangisnya pecah di hadapan semua orang. Ia menutupi wajah dengan jilbab lusuhnya, sementara tubuhnya gemetar. Di pelaminan, sang anak memandang ibunya dengan hati yang hancur. Wajahnya merah padam, giginya terkatup rapat menahan amarah. Ia tahu, inilah saatnya ia harus bicara, apapun risikonya. Hening menyelimuti ruangan. Wajah para tamu undangan tegang, sebagian menunduk malu, sebagian lain berbisik tak percaya. Di tengah keheningan itu, suara berat mempelai pria akhirnya terdengar lantang. "Cukup!" teriaknya, hingga membuat semua kepala menoleh. Matanya merah, napasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi. Ia memandang calon istrinya dengan tatapan tajam yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ibu yang kau hina, ibu yang kau lempari kotoran di depan semua orang, dialah orang yang membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Dialah yang rela berjualan kue pasar setiap hari, meski dengan tubuh lumpuh dan penuh keterbatasan, hanya untuk memastikan aku bisa sekolah, aku bisa tumbuh, dan aku bisa berdiri di sini hari ini. Dan sekarang, kau tega menghina dia seolah-olah ia tidak berharga sama sekali." Mempelai wanita terdiam. Wajahnya yang cantik kini memucat, namun bibirnya masih bergetar seakan ingin membalas. Namun sebelum ia sempat bicara, mempelai pria melanjutkan. "Jika ini sifat aslimu, jika kau bisa melakukan hal sekejam ini kepada ibuku, maka aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Seketika, ruangan kembali riuh. Beberapa tamu terperangah, beberapa lagi mengangguk setuju. Ada yang bertepuk tangan kecil sebagai bentuk dukungan, ada pula yang meneteskan air mata melihat ketegasan sang anak. Mempelai pria melepaskan cincin yang baru saja melingkar di jari manis calon istrinya. Tangannya gemetar, namun suaranya tegas. "Lebih baik aku membatalkan pernikahan ini sekarang, daripada aku hidup bersama orang yang tidak bisa menghargai ibuku. Harta dan pekerjaanmu tidak sebanding dengan kasih sayang seorang ibu." Air mata jatuh dari sudut matanya. Ia berbalik, lalu dengan penuh hormat menghampiri ibunya yang masih berdiri gemetar di samping pelaminan. Dengan lembut ia membersihkan wajah ibunya menggunakan sapu tangan. "Ibu, maafkan aku, maafkan anakmu yang membuatmu terluka di hari yang seharusnya membahagiakan. Aku janji, aku tidak akan pernah biarkan siapapun menghina ibu lagi." Sang ibu terisak, bahunya bergetar. Ia ingin bicara, namun suaranya tercekat. Hanya air mata bahagia bercampur luka yang jatuh membasahi pipinya. Ia menggenggam tangan putranya erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Tanpa ragu, sang anak kemudian menggandeng ibunya, menuruni pelaminan dengan langkah tegak. Para tamu undangan menyingkir memberi jalan. Sebagian menatap penuh kagum pada ketegasan sang anak, sebagian lain menatap mempelai wanita dengan tatapan penuh celah. Di atas pelaminan, pengantin wanita terdiam kaku. Wajahnya merah padam, tubuhnya gemetar. Ia baru saja kehilangan suaminya, tepat di hari pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya. Dan hari itu, pesta pernikahan mewah berubah menjadi aib besar yang akan selalu dikenang. Hari itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan. Gedung pernikahan yang tadinya dipenuhi gelak tawa dan musik meriah kini hanya menyisakan bisikan-bisikan tajam dan tatapan penuh iba. Para tamu undangan meninggalkan ruangan dengan cerita yang berbeda-beda. Ada yang mencibir, ada yang menggelengkan kepala, dan ada yang masih tak percaya bahwa pernikahan yang megah itu bisa berakhir dengan pembatalan di depan mata mereka. Sang ibu pulang bersama anaknya dengan hati penuh luka, namun juga bangga. Meski tubuhnya lemah, ia merasakan kehangatan genggaman tangan putranya. Sang anak terus menunduk, menahan tangis, merasa gagal membahagiakan ibunya di hari itu. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa berkata lirih, "Ibu, maafkan aku. Aku tak pernah ingin ibu terluka. Aku janji akan selalu menjaga ibu, sampai kapanpun." Sang ibu mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Baginya, cinta anaknya sudah cukup. Ia tidak butuh pesta mewah, tidak butuh kemegahan. Yang ia butuhkan hanyalah anak yang selalu mengingat dan menghormati dirinya. Di sisi lain, sang mempelai wanita yang ditinggalkan, duduk sendiri di kursi pelaminan.
Gaun putih mewah yang membalut tubuhnya kini terasa berat, seakan menjadi beban yang menenggelamkan dirinya. Tatapan tamu-tamu yang masih tersisa membuatnya semakin terpojok. Bisikan sinis terdengar jelas di telinganya. Begitulah akibatnya kalau sombong. Tak pantas jadi istri anak baik-baik. Berani menghina ibu, begini balasannya. Ia menunduk, air matanya menetes membasahi pipi. Namun penyesalan yang datang terlambat tak mampu mengubah keadaan. Cincin yang sempat melingkar di jarinya kini sudah hilang, bersama dengan harapannya. Hari-hari berikutnya penuh sunyi. Sang anak memilih untuk merawat ibunya, menjauhi sorotan publik dan gosip yang masih beredar di media sosial maupun kalangan tetangga. Banyak yang memuji keberaniannya, meski ada pula yang menilai tindakannya nekat membatalkan pernikahan di depan umum. Sementara itu, wanita yang gagal menikah kembali menjalani rutinitasnya sebagai karyawan di perusahaan besar. Namun, bayangan hari itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menatap wajahnya di cermin, ia teringat wajah ibu Paruhbaya yang berlinang air mata karena ulahnya. Setiap kali ia mendengar orang tertawa, ia merasa semua orang menertawakan dirinya. Ia mencoba melupakan, namun gosip terus membuntuti. Rekan-rekan kerja pun diam-diam membicarakan insiden memalukan itu. Hatinya semakin tersiksa. Ia menyesal, namun tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahannya. Hari demi hari berlalu. Hingga suatu pagi yang cerah, kabar mengejutkan mengguncang kantornya. Semua karyawan diperintahkan berbaris di lobi utama. Mereka berkata, pemilik perusahaan akan datang langsung bersama putranya, CEO muda yang jarang sekali hadir di kantor. Wanita itu menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dari kehidupannya. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Semua karyawan terlihat sibuk, berdandan rapi, dan berbaris dengan penuh ketertiban di lobi utama. Bisik-bisik kecil terdengar di antara mereka. Katanya, hari ini pemilik perusahaan akan datang. Benar, dan beliau membawa anaknya, CEO muda yang jarang sekali muncul di kantor. Wah, pasti suasananya luar biasa. Wanita yang pernah menjadi pengantin gagal itu ikut berbaris. Wajahnya tampak tegang, tangannya dingin, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hatinya dipenuhi rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa menit kemudian, pintu besar kantor terbuka. Suasana hening seketika. Dari luar, masuklah seorang wanita Paruhbaya dengan langkah anggun. Kali ini, ia tidak lagi menggunakan tongkat kayu atau pakaian lusuh. Ia tampil dengan busana formal mewah, jilbab elegan, serta perhiasan berkilau yang memantulkan cahaya lampu. Senyum tenang terpancar dari wajahnya, menunjukkan wibawa seorang pemilik perusahaan besar. Di sampingnya, seorang pria muda berjas mahal berjalan dengan gagah. Posturnya tegap, wajahnya berwibawa, dan setiap langkahnya memancarkan harisma seorang pemimpin. Semua karyawan menunduk hormat. Itulah CEO kita, bisik seorang staf dengan kagum. Wanita yang dulu menghina calon mertuanya terperangah. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ia mengenali wanita Paruhbaya itu. Itu ibunya, ibu yang dulu, bisiknya lirih, hampir tak mampu melanjutkan kata-katanya. Jantungnya berdetak kencang. Wajahnya memucat. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita yang dulu ia hina di depan tamu undangan, yang ia lempari kotoran di hari pernikahannya, kini berdiri gagah sebagai pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Dan pria muda yang mendampingi sang ibu, tidak lain adalah mantan calon suaminya yang kini menjadi CEO perusahaan besar itu. Suasana lobi menjadi semakin tegang. Semua karyawan bertepuk tangan menyambut kedatangan mereka, sementara wanita itu hanya bisa gemetar. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Semua penyesalan, semua rasa malu, tiba-tiba menghantam dirinya sekaligus. Sang ibu melangkah maju, berdiri di hadapan para karyawan. Senyumnya tenang, namun sorot matanya tajam. Semua orang terdiam, menanti kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Sementara wanita itu hanya bisa menunduk,
Tubuhnya bergetar hebat, karena ia tahu, rahasia besar yang selama ini ia tidak ketahui akan segera terungkap. Suasana lobi kantor benar-benar hening. Semua karyawan berdiri tegak, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Di tengah barisan itu, wanita yang dulu gagal menikah gemetar hebat. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan matanya tak lepas menatap wanita paruh baya yang berdiri anggun di depan. Wanita itu bukan lagi sosok renta dengan tongkat kayu dan pakaian lusuh. Ia kini tampil sebagai pemilik perusahaan besar, dihormati, disegani, dan penuh wibawa. Suaranya terdengar tenang namun tegas ketika ia berkata, "Anak-anakku, aku datang hari ini untuk memastikan perusahaan ini terus berjalan dengan baik. Dan aku percaya, pemimpin masa depan sudah ada di hadapan kalian." Semua karyawan bertepuk tangan. Sang ibu menoleh ke samping, kepada putranya yang berdiri gagah dengan jas mahal. "Inilah CEO muda kita, yang akan memimpin perusahaan ini ke masa depan." Sorak-sorai memenuhi ruangan. Namun di tengah kegembiraan itu, ada satu hati yang hancur, wanita yang dulu menghina. Ia menatap tak percaya. Air matanya mulai jatuh. Suaranya tercekat, hampir tidak bisa keluar. "Ya Allah, berarti selama ini..." Ya, selama ini ia tidak tahu bahwa pria sederhana yang hendak ia nikahi adalah seorang pewaris sekaligus pemimpin besar perusahaan itu. Ia tidak tahu bahwa ibu yang ia hina, yang ia lempari kotoran di hari pernikahannya, sesungguhnya adalah pemilik perusahaan yang menaungi dirinya. Lututnya lemas. Ia jatuh berlutut di lantai, menangis tersedu-sedu. Dengan suara terbata, ia memohon, "Ibu, maafkan saya. Saya sudah khilaf. Saya terlalu sombong, terlalu angkuh. Saya menyesal. Saya benar-benar menyesal." Tangisannya menggema, membuat suasana lobi kembali hening. Semua karyawan menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang iba, ada pula yang mencibir. Namun sang ibu hanya memandanginya dengan sorot mata yang dalam. "Aku bisa memaafkanmu," ucapnya akhirnya. "Tapi ingat, seseorang yang tidak bisa menghormati orang tua, seseorang yang rela menghina hanya karena penampilan, tidak pantas berada di perusahaan ini. Karena perusahaan ini dibangun bukan hanya dengan kerja keras, tapi juga dengan hati dan penghormatan." Wanita itu menunduk semakin dalam, tubuhnya bergetar, air matanya bercucuran. Ia sadar, semua sudah terlambat. "Mulai hari ini, silakan kau mengundurkan diri, atau aku sendiri yang akan memecatmu." Ruangan sunyi. Semua karyawan terdiam, tak ada satupun yang berani bersuara. Dan saat itu, wanita yang dulu merasa dirinya tinggi akhirnya terjatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Semua kesombongan yang ia miliki hancur seketika, berganti dengan penyesalan yang tak akan pernah bisa ia hapus. Sementara itu, sang ibu dan anaknya berjalan anggun meninggalkan lobi, diiringi tatapan kagum para karyawan. Mereka bukan hanya melihat seorang pemimpin besar, tapi juga menyaksikan keteguhan seorang ibu yang pernah dihina, namun tetap berdiri tegar, menunjukkan bahwa kehormatan tidak bisa diukur dari harta dan penampilan. Hari itu menjadi saksi. Kesombongan hanya akan berakhir dengan kehinaan, sementara kasih sayang seorang ibu selalu menjadi cahaya yang tak pernah padam.